Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulul Febrianti, kelas Perbankan Syariah 6B dengan NIM 002. Di sini saya akan mereview jurnal internasional tugas dari mata kuliah Good Governance Bisnis Syariah. Jurnal yang akan saya review berjudul Good Governance and Sustainability in Islamic Microfinance Institution yang ditulis oleh Salina Kasima, Rusni Hasana, dan Siti Nadirah Kasima, dan diterbitkan oleh Jurnal Keuangan Islam Jilid 7 nomor 2 tahun 2018 IIUM Institut Perbankan dan Keuangan Syariah. Dan latar belakang yang ada di jurnal tersebut yaitu tata kelola yang terus menjadi isu utama dalam industri keuangan mikro sejak tahun 2008 setelah Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan mengeluarkan rekomendasi untuk tata kelola perusahaan karena laporan krisis keuangan yang menemukan bahwa salah satu alasan utama krisis keuangan adalah kegagalan pemerintah. Pada tahun 2014, laporan yang sama menunjukkan bahwa peningkatan tata kelola lembaga keuangan mikro saat bergerak turun ke urutan nomor 5. Namun, kompetisi dewan masih menjadi masalah karena dianggap tidak memadai dan memberikan kepemimpinan yang sehat yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan mikro. Dan struktur tata kelola yang baik dari lembaga keuangan mikro menengahi kepentingan pemangku kepentingan yang beragam dan menjaga kelangsungan hidup dan berkelanjutan keuangannya. Kebutuhan akan tata kelola yang tepat untuk memastikan pengelolaan lembaga keuangan mikro yang baik menjadi semakin penting karena industri keuangan mikro terus berkembang dan menjadi menarik secara komersial. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji berbagai mekanisme tata kelola baik internal maupun eksternal dan dampaknya terhadap lembaga keuangan mikro untuk lebih memahami dan membedakan praktik tata kelola terbaik di industri. Yang selanjutnya metode. Metode untuk menentukan hubungan antara mekanisme tata kelola di satu sisi dan keberlanjutan penjangkauan di sisi lain, penelitian longitudinal yang harus dilakukan. Jenis studi ini menyediakan data tentang lembaga keuangan mikro yang sama pada titik waktu yang berbeda. Kemungkinan peneliti untuk melacak perubahan pada tingkat lembaga keuangan mikro. Studi longitudinal juga dapat digunakan untuk mempelajari perubahan dalam kehidupan lembaga keuangan mikro. Mekanisme tata kelola perusahaan reguler mungkin tidak cocok untuk lembaga keuangan mikro dan mengacu pada kerangka kerja baru yang disusun oleh Labi dan Merslan pada tahun 2010 yang mana untuk lebih mengembangkan kerangka ini penelitian harus menambahkan termasuk analisis historis dari mekanisme tata kelola yang telah terbukti efektif dan sejauh ini membantu lembaga keuangan mikro untuk bertahan dan mencapai tujuannya. Yang selanjutnya, dari hasil pembahasan jurnal tersebut ada tata kelola dalam lembaga keuangan mikro Islam, yang mana dalam konteks lembaga keuangan Islam, tata kelola di lembaga keuangan Islam tersebut melibatkan, menegakkan, dan mempromosikan pedoman yang diabadikan oleh syariah yang menyatakan bahwa bisnis Islam harus dilakukan dan didasarkan pada norma-norma etika dan kewajiban sosial, dan juga harus didasarkan pada kerangka moral syariah, Al-Quran dan Al-Hadis, dan ajaran Nabi Muhammad SAW telah secara luas menyatakan dan mendukung semua dasar di balik tata kelola perusahaan dengan menekankan pentingnya nilai etika dan moral. Para eksekutif lembaga keuangan Islam, pemangku kepentingan, anggota dewan, dan syariah penasihat memiliki tanggung jawab yang kuat untuk mengadopsi prinsip-prinsip keuangan Islam dengan cara yang benar transparan,
khususnya akuntabilitas untuk memastikan kepercayaan klien atau nasabah untuk melakukan transaksi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Direksi untuk IFI tetap bekerja dengan Dewan untuk memastikan bahwa IFI mematuhi hukum Islam, di mana Dewan Pengawas Syariah memastikan beberapa peran utama seperti memastikan kepatuhan terhadap fundamental perbankan syariah secara keseluruhan, mengesahkan instrumen keuangan yang diizinkan melalui fatwa, memverifikasi bahwa transaksi sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan, menghitung dan membayar zakat, membuang non-syariah pendapatan yang sesuai, dan memberi nasihat tentang distribusi pendapatan atau pengeluaran di antara pemegang saham dan pemegang rekening investasi, dan kontrak Islam, khususnya pada kontrak kemitraan atau partisipasi dalam untung dan rugi dibangun di atas aturan kepemilikan aset, seperti partisipasi dan spekulasi, membutuhkan banyak kepercayaan pada penerima pembiayaan, dan kontrak ini membutuhkan lingkungan dengan derajat yang tinggi. Dan yang selanjutnya ada struktur kepemilikan. Dalam struktur kepemilikan, penyedia di sektor keuangan mikro biasanya dikategorikan ke dalam organisasi non-pemerintah atau LSM, koperasi, dan perusahaan milik pemegang saham. LSM biasanya menyebut lembaga yang terdaftar sebagai nirlaba, biasanya tidak diatur, tidak memiliki pemilik nyata, menawarkan layanan keuangan terbatas, dan tidak memiliki izin untuk mengambil simpanan. LSM adalah pelopor di sektor keuangan mikro, dan mayoritas lembaga keuangan mikro secara global dijalankan berdasarkan jenis struktur. Koperasi di sisi lain adalah organisasi yang diatur dan dimiliki oleh anggota, di mana peraturan organisasi tersebut berbeda dengan lembaga secara global lainnya. Sebagai cara penggalangan dana, beberapa lembaga syariah mikro telah beralih fungsi menjadi koperasi, meskipun mereka mampu memobilisasi simpanan nasabah. Ada sedikit atau tidak ada regulasi koperasi, yang merupakan masalah yang memprihatinkan, dan bila dikombinasikan dengan tata kelola yang tidak efektif, menyebabkan masalah kebangkrutan. Perusahaan milik pemegang saham mengacu pada lembaga komersial seperti bank atau lembaga keuangan non-bank. Dan yang selanjutnya dari hasil pembahasan jurnal tersebut ada peran dan komposisi dewan, yang mana standar anggota dewan sangat penting dalam memastikan manajemen yang tepat dan tanggapan terhadap masalah akuntabilitas eksternal. Donor dan investor menganggap disposisi dan keterlibatan dewan sebagai cerminan penggunaan dana yang diinvestasikan secara tepat. Komposisi dewan perlu diperhatikan dalam beberapa aspek seperti keterampilan dan karakteristik anggota dewan, yang mana komitmen mereka terhadap misi institusional dan kemampuan mereka untuk melaksanakan tanggung jawab mereka, di antara faktor-faktor lainnya. Sebuah survei yang dilakukan oleh Mix Market menunjukkan bahwa LSM dan LKM komersial memiliki dewan yang terstruktur dengan baik dan berkumpul secara teratur. Survei yang melibatkan 162 lembaga keuangan mikro menemukan bahwa beberapa lembaga keuangan mikro secara positif menjalankan independensi dewan dengan memisahkan peran CEO dan dewan dan mekanisme yang efektif untuk memastikan pengawasan dewan terhadap kinerja sosial lembaga keuangan mikro. Hasil pembahasan selanjutnya ada pengendalian internal dan audit, yang mana tujuan dan fungsi sistem pengendalian internal organisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, memastikan pelaporan keuangan yang sehat, melindungi aset organisasi, serta mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajemen.
Beberapa lembaga keuangan mikro kecil dan berkembang tidak membentuk pengendalian internal yang baik, kekurangan prosedur dan sistem karena keterbatasan dan kendala pendanaan dan sumber daya manusia. Tetapi pengendalian internal yang tidak memadai ini akan menyebabkan lebih banyak kerusakan dan melemahnya operasi. Pada akhirnya, pengaturan pengendalian internal ini tidak tepat, yang mana akan mengakibatkan terjadinya biaya tambahan dalam jangka panjang. Pengendalian internal dan audit lembaga keuangan mikro ini meliputi transaksi keuangan, operasional, dan penegakan misi lembaga. Yang selanjutnya ada peraturan lembaga keuangan mikro, yang mana tata kelola eksternal adalah pengaruh pemangku kepentingan dan pasar atas pengambilan keputusan dan pelaksanaan lembaga keuangan mikro serta mekanisme akuntabilitas untuk memastikan kepatuhan manajemen terhadap kebijakan dan prosedur operasional perusahaan. Yang mana ada beberapa perkembangan baru-baru ini dalam industri keuangan mikro yang memerlukan peran pengawasan dari tata kelola eksternal untuk memungkinkan lembaga keuangan mikro menahan berbagai guncangan ekonomi tanpa kesulitan besar. Contoh-contoh tersebut termasuk pengurangan dana yang diterima dari pemerintah karena adanya pemotongan anggaran dan ketergantungan lembaga keuangan mikro yang semakin besar pada pemodal lain untuk mencapai keberlanjutan dan jangkauan. Yang mana terdapat studi yang dilakukan oleh Hartarska untuk mempelajari dampak regulasi terhadap kinerja lembaga keuangan mikro, menunjukkan bahwa meskipun mendapatkan kepercayaan investor dan donor dengan laporan keuangan mereka diaudit dan diverifikasi oleh auditor eksternal, lembaga keuangan mikro yang diatur masih memiliki ROA yang lebih rendah. Selanjutnya, ada penelitian oleh Basem pada tahun 2009 menegaskan bahwa lembaga keuangan mikro yang diatur tidak memiliki jangkauan peminjaman yang lebih luas dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro yang tidak diatur. Selanjutnya ada sistem peringkat, di mana sistem peringkat merupakan mekanisme tata kelola eksternal yang penting yang mempengaruhi pencapaian lembaga keuangan mikro. Terdapat sedikit studi yang dilakukan tentang peran lembaga pemeringkat kredit dalam literatur. Menurut De Jong, Flannery, Lang, dan Seresko pada tahun 2001, peringkat kredit memberikan informasi yang mendalam karena penelitian telah menunjukkan bahwa investor akan memasukkan informasi peringkat dalam harga saham. Peringkat kredit sangat penting karena perubahan di dalamnya mencerminkan perubahan substansial dalam kelayakan kredit perusahaan selama jangka waktu yang lama dan sangat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Selanjutnya ada syariah pemerintah. Kebangkitan lembaga keuangan mikro Islam dapat dicapai melalui implementasi syariah pemerintahan yang didasarkan pada hukum Islam. Pentingnya syariah kepatuhan dalam entitas Islam manapun telah menambahkan dimensi baru tata kelola, dan dengan demikian panggilan untuk kode tata kelola baru yang sesuai dengan syariah prinsip. Malaysia Syariah Governance Frameworks untuk lembaga keuangan Islam dianggap sebagai salah satu yang paling menyeluruh di dunia. Salah satu tujuan mendasar dari Malaysia Syariah Governance ini adalah untuk memberikan pedoman yang komprehensif di papan syariah, komite, dan komite audit. Ini sangat menekankan pada pentingnya rasa tanggung jawab dan akuntabilitas karena adanya kebijakan sangat penting untuk institusi. Lebih pentingnya lagi, untuk manajemen harus mendorong semua anggota termasuk karyawan dan pemangku kepentingan untuk mematuhi syariah tata kelola untuk mempromosikan lembaga keuangan mikro yang lebih adil dan sistematis.
Dan dari hasil pembahasan jurnal tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga keuangan mikro Islam sangat membutuhkan tata kelola yang lebih baik untuk membantu mereka dalam proses pengambilan keputusan strategi, sebab pasar tumbuh lebih kompetitif setiap harinya. Hal tersebut juga memainkan peran penting untuk menjaga mereka dari risiko tambahan yang ditimbulkan oleh meningkatnya jumlah portofolio pinjaman, sehingga menghasilkan operasional internal yang lebih kompleks. Peningkatan efektivitas tata kelola lembaga keuangan mikro dapat membantu mereka mengelola beberapa tantangan yang mereka hadapi saat ini untuk meningkatkan jangkauan dan keberlanjutan. Lebih jauh lagi, ini akan membantu lembaga keuangan mikro tersebut mewujudkan dual bottom line untuk dalam menyeimbangkan tujuan sosial dengan tujuan keuangan yang merupakan ciri khas mereka. Dan yang terakhir, kontekstual perbankan syariah di Indonesia. Apabila dikontekstualkan pada perbankan syariah di Indonesia pada saat ini, tata kelola yang dilaksanakan harus sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai ekonomi dan bisnis Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan hal ini berhubungan dengan tata kelola di lembaga keuangan Islam yang mana melibatkan, menegakkan, dan mempromosikan pedoman yang diabadikan oleh syariah yang menyatakan bahwa bisnis Islam harus dilakukan dan didasarkan pada norma-norma etika dan kewajiban sosial, dan juga harus didasarkan pada Al-Quran dan hadis dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Secara luas menyatakan dan mendukung semua dasar di balik tata kelola perusahaan dengan menekankan pentingnya nilai etika dan moral. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.